Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rafiq Abdur Rashid dari IF 4811. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kalkulus dengan subbab baris dan deret. Langsung saja. Di sini ada soal, perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang memuat lingkaran sebanyak 1 plus 2 plus 3 plus titik hingga plus n sama dengan n plus 1 per 2. Jadi di sini kita tulis dulu jumlah dari lingkarannya. Ada 1 plus 2 plus 3 hingga plus n sama dengan n plus 1 per 2. Lanjutkan soalnya. Setiap lingkaran mempunyai jari-jari R sama dengan 1. Jadi di sini jari-jari lingkaran R sama dengan 1. Untuk kasus n sama dengan 4, segitiga dan lingkaran ditunjukkan oleh gambar 1. Jika AN menyatakan total luas semua lingkaran dan BN menyatakan luas segitiga, maka hitunglah limit n menuju hingga dari AN per BN. Jadi yang ditanya di sini adalah limit n menuju hingga dari AN per BN. Nah, langsung saja. Karena yang kita ketahui itu luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Untuk kasus ini kita akan mencarinya dengan ini n plus 1 per 2. Jadi untuk mencari luas lingkaran, di sini AN ya, di sini AN yaitu sama dengan n plus 1 per 2 dikalikan dengan pi dikali r kuadrat, yang mana r nya tadi kita ketahui 1 dari soal, sehingga menjadi n plus 1 per 2. R nya 1 kali 1 sama dengan 1 kali pi sama dengan pi. Ini adalah hasil AN. Nah, untuk BN kita akan mencari luas segitiga. Mencari luas segitiga. Nah, BN. Nah, kita akan dari gambar yang tadi ya, kita akan dapat n sama dengan 4 ya. N sama dengan 4 tuh digambar segitiganya, segitiga sama sisi, lalu semua lingkarannya menempel pada sisi segitiga ini. Jadi kita asumsikan bahwa sisi dari segitiga adalah S n sama dengan 2 dikalikan n dikalikan dengan ruas juga jari-jari. Nah, jadi langsung saja kita hitungkan nilai luasnya sama dengan akar 3 per 4 dikalikan dengan Sn kuadrat sama dengan akar 3 per 4 dikalikan dengan 2 dikali n kali r. R nya tadi 1 ya, jadi 1 kali 1 sama dengan 1, 2n kuadrat di sini, sehingga 2 pangkat 2 menghasilkan 4, bisa kita coret di sini. Jadi menyisakan akar 3 dikali n kuadrat. Ini untuk BN. Lalu setelah kita ketahui nilai AN dan BN, barulah kita akan mencari nilai limitnya. Di sini limit n menuju hingga dari AN BN, AN per BN.
sama dengan di sini AN tadi adalah N plus 1 per 2 per tadi kita dapatkan nilai Bn akar 3 kali N pangkat 2. Nah, di sini oh ya tadi lupa tambahin limit di sini ya. Limit N. Nah, duanya kita pindahkan ke bawah menjadi N. Nah, di sini kurang pi di sini. Nah, N plus 1 kali pi per 2 nya di sini 2 kali akar 3 kali N kuadrat. Nah, N kuadrat adalah N dikali N, bisa kita coret di sini dengan atas. Jadi menyisakan limit N menjuta hingga kita pindahin pi nya ke depan, pi N plus 1 per 2 dikali akar 3 kali N. Nah, kita substitusikan nilai N nya. N ketika menjuta hingga hasilnya 0 tambah 1 sama dengan 1 di bawah N bawah menghasilkan 0, jadinya hasilnya pi per 2 akar 3. Dan ini adalah jawaban untuk nomor 1. Lalu kita akan lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan ln 2 plus x. Di sini 2 nomor 2 fx sama dengan ln 2 plus x. Yang A di sini hitunglah f0, f aksen 0, f aksen kedua 0, f aksen 0 dan seterusnya. Jadi yang akan kita tadi kan ini kan udah fx, berarti di sini f0 nya sama dengan ln 2. Nah, terus kita lanjut f aksen x sama dengan setengah 2 plus x dikali turunan dalamnya 1 kali 1. Berarti di sini kita ubah dulu ke bentuk ini 2 plus x pangkat min 1. Nah, untuk f0 nya sama dengan setengah. Nah, B f aksen x bukan B, f aksen x sama dengan lanjut ke sini ya. Tadi ini pangkat turun, pangkat minus 1, pangkat turun jadi minus 2 plus x min 1 dikurang 1 jadi minus 2 kali turunan dalamnya ke 1, sehingga sini udah ya, berarti tinggal f0 nya. F0 sama dengan setengah juga, bukan minus seperempat. Nah, turunan ketiganya dengan ini pangkat turun, pangkat minus 1 min 2 turun kali minus jadi 2 plus x ini kurang lagi kali 1 turunan dalamnya. Habis itu f0 nya sama dengan di sini 2 per 2 pangkat 3 8 ya, 2 per 8 sama dengan seperempat. Nah, turunan keempat adalah sini pangkat turun 3 kali 2 6 minusnya ya, 2 plus x pangkat minus 4 kali 1. Itu f0 nya
sama dengan di sini minus 6 per 2 pangkat 4 16 ya 16 sama dengan di sini minus 3 per 8. Lalu F kali ini turunan kelimanya itu 6 kali 4 24 2 plus X, di sini kurang satu lagi, habis itu F0 nya sama dengan 24 per 2 pangkat 5 32 sama dengan di sini 3 per 4. Nah, ini hasil untuk bagian A. Lanjut ke bagian B. Di sini tuliskan deret Maclaurin untuk Fx. Nah, seperti yang kita ketahui, deret Maclaurin itu adalah deret dari F0 F aksen ditambah F aksen 0 X ditambah F aksen 0 per 2 faktorial kali X kuadrat ditambah 3 faktorial X pangkat 3, dan sampai sini udah kelihatan ya polanya. Di sini tambah X nya makin nambah pangkatnya, habis itu ini harusnya ini 1 faktorial, tapi 1 faktorial kita hilangin aja. 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, habis itu fungsinya di sini turunannya nambah seiring dengan berjalannya deret. Nah, karena sudah kita ketahui nilai-nilai dari ini, dari F0 sampai F aksen 5 X 0 di sini nih. Jadi kita langsung saja tuliskan deret Maclaurinnya. X sama dengan F0 tadi ln 2 ditambah F aksen 0 setengah X ditambah turunan keduanya tadi minus seperempat, berarti bukan ditambah, minus seperempat per 2 faktorial kali X kuadrat ditambah seperempat lagi, seperempat per 3 faktorial X pangkat 3 minus 3 per 8 per 4 faktorial kali X pangkat 4 ditambah 3 per 4 per 5 faktorial X pangkat 5. Nah, ini bentuk dari deret Maclaurinnya. Lalu lanjut ke bagian C. Tentukan selang kekonvergenen dari deret Maclaurin pada 2B ini tadi. Jadi langsung saja C. Kan tadi kan soalnya ln 2x fx nya. Nah, kita ketahui bahwa deret Taylor ln 1 plus U adalah konvergen untuk jarak antara minus 1 U hingga sama dengan 1. Kita tulis di sini deret Taylor ln 1 plus U konvergen untuk batas-batas dari minus 1 hingga U hingga sama dengan 1. Nah, kan kalau kita lihat ini bentuknya mirip-mirip ya. Tadi itu fx-nya sama dengan ln 2 plus x. Nah, biar konvergen ini karena bentuknya sama ya, jadi kita ubah di sini x ke 2. Nah, sehingga kita dapatkan radiusnya di sini sama dengan 2. Dan kalau kita uji juga, misalnya untuk x sama dengan minus 2, x sama dengan minus 2, sehingga f min 2 sama dengan tadi ln 2 plus x, x nya min 2, 2 min 2 0, jadi sama dengan
ln 0. Nah, di sini ln 0 tuh udah tidak bisa didefinisikan ya. Tidak terdefinisi. Sehingga tidak konvergen. Nah, x2 ya tadi, sehingga f2 sama dengan ln 2 plus 2 sama dengan ln 4, yang mana ada nilainya berarti konvergen. Sehingga kita dapatkan dari hasil uji ini apa tadi, selang kekonvergenannya, selang kekonvergenan adalah dari -2 hingga 2. Nah, ini dia jawabannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.